Ampun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kalau presentasi kan harus ditampilkan wajahnya ya. Baik, Bapak Ibu, saya Koharudin HS dari SMP Negeri 1 Gayam, Bojonegoro. Pada kesempatan ini saya melaksanakan tugas dari BPGP. Setelah kita melaksanakan pelatihan, diharuskan melaksanakan rencana tindak lanjut. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan tentang dampak sosial informatika. Karena semuanya berdampak, termasuk informatika. Pengenalan terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh informatika dalam kehidupan masyarakat, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk komunikasi, pendidikan, kesehatan, mental, pekerjaan, ekonomi, serta tantangan yang akan dihadapi. Itulah dampak sosial dari informatika. Nanti akan kita jelaskan. Kalau kita buat peta konsep, dampak sosial informatika itu ada 3, yaitu melalui media sosial, mengkaji kritis informasi, dan juga ada dampak yang lain adalah cyberbullying. Kita bahas satu-satu. Dampak pada media sosial itu perubahan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Itu ada perubahan pola komunikasi. Informatika mempengaruhi cara manusia berkomunikasi mulai dari penggunaan media baru hingga dampaknya pada interaksi tatap muka. Dulu kita bayangkan ya, sebelum ada media sosial dengan sekarang yang sudah ada. Jadi pola komunikasi berubah. Yang kedua, peran sosial media. Sosial media telah mengubah cara individu berinteraksi, membentuk pada pola komunikasi yang baru dalam masyarakat. Jadi juga ada perubahan ya, dari media sosial itu berperan sekali. Putus-putus Pak Udin. Putus-putus. Sekarang yang ketiga, remote work, peningkatan fleksibilitas dalam dunia kerja dengan munculnya model kerja jarak jauh. Oke, saya open dulu ya, open kamera. Mungkin ini yang bikin putus-putus. Oke. Kelihatan Pak ya? Tampilannya? Kelihatan. Ya, oke. Yang kedua, mengkaji kritis informasi medsos. Jadi setiap ada sesuatu itu perlu kita kaji ya, tentang informasi yang masuk. Jadi dan mengkajinya harus dengan kritis, sehingga dengan kritis itu kita akan menjadi aman, gitu ya. Misalkan dengan cara jangan terima begitu saja informasi yang ada, jangan buat kesimpulan dengan informasi yang terbatas, tinjau kembali kendala sumber informasi, jangan hanya mempertimbangkan sudut pandang Anda sendiri,
selalu berlatih berpikir kritis di semua situasi. Ya, ini kajian kritis sehingga kita di dalam bermedia sosial itu tidak mudah untuk men-share, menerima sebuah informasi. Karena sekarang banyak berseliweran hoax gitu kan, berita yang palsu atau kurang jelas gitu. Makanya harus kita kaji kritis sehingga tidak berdampak yang negatif. Yang berikutnya adalah cyberbullying. Ini adalah tindakan mengeksploitasi, mengintimidasi atau merendahkan seseorang secara online. Jadi ternyata kita kalau orang Jawa bilang ngenyek gitu ya, kalau di daerah saya ngendo, itu tidak hanya sekedar bertatap muka, tapi secara online pun sekarang sudah bisa dilakukan bullying itu ya, atau perundungan. Ini ternyata bisa dilakukan secara cyber. Langkah-langkah untuk mengatasi itu semua, yang pertama, jangan merespon. Blokir dan laporkan. Simpan bukti. Jaga privasi, ya, berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya, jaga kesejahteraan mental dan emosional, laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini langkah-langkah untuk mengatasi cyberbullying. Agar kita terhindar dari bullying dan juga kadang kita mengantisipasi agar diri kita juga tidak ikut pada model bullying juga. Dampak positif informatika dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran daring. Yang kedua, kolaborasi global. Yang ketiga, sumber daya interaktif. Nah, pembelajaran daring semenjak kita masuk dunia wabah COVID dulu itu ya, sehingga terkenal dengan pembelajaran daring sampai sekarang. Ini memungkinkan akses pendidikan di tempat terpencil secara beragam metode pembelajaran. Jadi tidak harus bertemu secara langsung, tatap muka, bersentuhan, tapi dari jarak jauh pun kita bisa berbagi apapun itu. Yang kedua, kolaborasi global, memfasilitasi kolaborasi internasional dan pertukaran budaya antar siswa dan guru. Di samping lokal, nasional, kita juga bisa global, jadi ke negara lain juga bisa dengan adanya informatika. Sumber daya interaktif, menyediakan sumber daya pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi dengan informatika ini kita bisa memaksimalkan pendidikan dengan interaktif dengan siswa kita. Ya, ini bisa walaupun dari rumah, kita di rumah masing-masing gitu ya, kita bisa intens dengan murid-murid kita. Dampak negatif informatika dalam kesehatan mental. Dan tadi informasi berlebih, kemungkinan over informasi dari teknologi mengarah pada kecemasan, depresi, dan ketergantungan. Cyberbullying, fenomena cyberbullying itu dapat membahayakan kesehatan mental, terutama pada generasi muda. Isolasi sosial, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan kehadiran fisik. Ini dampak negatif dan ini perlu kita hindari karena juga berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Pengaruh dalam bidang ekonomi. Nah, semenjak adanya informatika ya, dengan adanya internet dan sebagainya, itu bisa menguntungkan secara ekonomi. Pasar global, mungkin akses pasar global yang lebih luas bagi pelaku bisnis kecil dan menengah. E-commerce, berkembangnya model bisnis online yang telah mempengaruhi pola pembelian konsumen secara signifikan. Nah, ini banyak toko-toko yang tutup ya, yang toko offline itu. Kenapa? Karena banyak beralih ke bisnis online. Inovasi bisnis. Jadi dengan informatika mendorong inovasi dan transformasi bisnis dari berbagai sektor untuk beradaptasi dengan teknologi. Ini pengaruh informatika dalam bidang ekonomi. Tantangan dan masalah akibat perkembangan informatika. Yang pertama, privasi data. Keamanan data dan privasi menjadi isu utama di era digital ini. Jadi hati-hati sekali dengan data-data ketika ada permintaan data dan seterusnya. Penyebaran berita palsu atau hoax. Ini meningkatkan penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Nah, ini sangat berbahaya ya.
divisi digital, sedangkan akses teknologi yang dapat memperkuat ketimpangan sosial. Nah, ini adalah tantangan dan masalah dari akibat perkembangan informatika. Upaya mengatasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif informatika yang pertama, etika digital. Promosi sikap yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan internet. Jadi di samping kita ada etika ketika bertatap muka, ada juga etika digital. Nah ini nanti kalau tidak ada etikanya dalam berdigital itu akan terperangkap atau terkena undang-undang ITE gitu ya. Makanya mari kita punya etika juga ketika berinteraksi dengan digital. Penguasaan literasi digital, pendidikan tentang penggunaan teknologi yang terampil dan cerdas. Nah, sekarang dengan kita bisa menggunakan digital, kita kuatkan literasi kita, jadi kepahaman kita tentang berkehidupan, itu namanya literasi apapun itu ya. Terus yang ketiga, kolaborasi lintas sektoral. Dengan adanya informatika itu diperlukan kerjasama antar pemerintah, industri, masyarakat, dan menangani dampak informatika. Yang keempat, peraturan yang kuat, pembentukan regulasi yang mendukung perlindungan data, dan keamanan cyber. Alhamdulillah, terima kasih itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Karena bahwa semua apapun itu ada dampak positif dan negatifnya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang ini semua bisa menggunakan informatika ini untuk kebaikan. Baik kebaikan untuk keluarga kita, pendidikan di sekolah kita maupun di lingkungan masyarakat kita. Mungkin itu yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan ya komentar. Kalau bertanya jangan ya. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, sampun Pak Udin sudah Jelas ya. Alhamdulillah jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami terakhir. Ulang lagi. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa on kamera